Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan Jari Channel. Bab 1241. Menjelang larut malam, Tang Zichen berkata, kakak tertua, kakak kedua, dan Xiao Meng, besok adalah turnamen master peringkat menengah. Sampai jumpa besok, pulang dan tidur lebih awal hari ini. Mem. Xiao Meng mengangguk dengan sangat percaya diri, dan Xie Yong dan Hao Zizu, melihat bahwa kakak laki-laki mereka sangat berani hari ini, juga tiba-tiba menjadi sangat percaya diri. Tentu saja, selain mereka bertiga, ada juga beberapa pemimpin bajak laut asli yang juga berada di tengah-tengah klan, tetapi Tang Zichen memiliki sedikit kepercayaan pada orang-orang itu. Tidak ada kata-kata di malam hari. Keesokan harinya, juga pagi-pagi sekali, Tang Zichen dan yang lainnya menuju ke Lembah Pahlawan. Hari ini adalah hari kedua konferensi Jianghu, dan meskipun pergi ke sana pagi-pagi sekali, ketika mereka tiba di Lembah Pahlawan, sudah ada lautan manusia, karena banyak orang tidak pergi semalaman dan tidur terus, tempat untuk mengambil tempat mereka. Tang Zichen menemani Xiao Meng, Xie Yong, Hao Zizu dan lainnya untuk melakukan pendaftaran. Setelah pendaftaran, mereka siap untuk memulai turnamen tingkat menengah hari ini dari Master Sekte. Sekitar pukul 10 pagi, Raja Iblis terbang ke udara, dan dia memimpin di pagi hari, sedangkan guru bela diri memimpin di sore hari. Semuanya, Majelis Jianghu, kompetisi bela diri jangka menengah Master Clan akan segera dimulai. Oh, seluruh arena bersorak, semakin seru di hari-hari berikutnya, dan antusiasme hari ini jelas lebih baik dari kemarin. Patriark Iblis berkata, tolong undang semua leluhur tingkat menengah yang berpartisipasi dalam turnamen untuk memasuki arena turnamen. Ke segala arah, selalu ada pembangkit tenaga Zongxi tingkat menengah yang terbang ke arena turnamen. Xiao Meng, lihat dirimu, Yang Yijian bahkan menempati posisi pertama kemarin, dengan bakat dan kekuatanmu tempat pertama ini hari ini, jika kamu tidak mengambilnya, itu benar-benar tidak dapat dikatakan. Mem, kakak Zichen, aku akan. Kakak tertua, kakak kedua, kalian berdua tidak muda, kamu telah pergi ke batu memori untuk berlatih lagi, dan kamu telah memahami esensi dari teknik tak berujung. Tempat kedua dan ketiga ini, jika jatuh ke dalam tangan orang lain, ini benar-benar tidak bisa dikatakan. Xie Yong tersenyum, jangan khawatir, aku sangat percaya diri. Aku juga, kata Hao Zizu. Beberapa orang langsung terbang ke arena turnamen. Tang Zichen terkekeh, kemarin Endless Gate menyelesaikan 10 besar, hari ini, jika Endless Gate membungkus 3 besar lagi, tes ini akan luar biasa. Endless Gate begitu mencekam, bahkan tidak bisa tanpa api. Tang Zichen sangat percaya diri pada Xiao Meng. Xiao Meng adalah Tang Zichen dari jam lemah untuk berkultivasi, kata Tuan Xiao Meng tidak berlebihan. Mu Yiyao berkata, lawan turnamen Master Clan tingkat menengah juga tidak sesederhana itu, belum lagi yang lainnya, ketidakkekalan putih kultus iblis, yang sudah menjadi favorit untuk memenangkan kejuaraan, adalah pihak kultus iblis, jumlahnya satu Master Clan tingkat menengah terkuat, dulu berada di bawahku. Tang Zichen berkata, tidak peduli apa ketidakkekalan putih, ketidakkekalan hitam, aku percaya Xiao Meng dapat membunuhnya dalam hitungan detik. Oh, belum pernah melihatnya sebelumnya. Istri guru Tang Zichen juga berkata, aliansi yang adil, Nyonya Yuking dari sekolah Yanshan, saya pikir dia juga merupakan ancaman besar, ketika dia dan saya berada di level yang sama, saya bahkan bukan tandingannya, tapi dia tidak memiliki kesempatan yang sama denganku, jadi dia masih berada di tahap tengah klan, kupikir Yuking akan menjadi lawan terkuat Xiao Meng. Saya pikir White Impermanence adalah satu-satunya. Yuking adalah orangnya. Jangan membantah, aku hanya percaya pada Xiao Mengku. Mari kita lihat bagaimana perilaku Xiao Meng, kata Tang Zichen. Turnamen dimulai.
Raja Iblis berteriak, semuanya, metode sparring hari ini adalah metode mulai sampai selesai. Apa itu mulai sampai selesai? Mulai dari tempat pertama dan peringkat turun satu persatu. Jadi ketika kita mulai nanti, yang pertama diproduksi adalah yang pertama. Apakah semua orang sudah siap? Siap untuk pergi? Semua kontestan menganggukkan kepala. Raja Iblis berkata, kalau begitu, kita sekarang akan mulai bersaing untuk tempat pertama. Kalian semua peserta yang berpikir kalian mampu bersaing untuk tempat pertama, silakan keluar. Detik berikutnya, dua orang keluar dari barisan ketidakkekalan putih kultus iblis dan Nyonya Yuking dari aliansi positif. Semua penonton tidak tampak terkejut, karena semua orang tahu bahwa mereka berdua adalah yang terkuat di peringkat menengah Master Sekte, dan mereka dikenal karenanya. Patriark Iblis berkata, ketidakkekalan putih, Yuking, sekarang kalian berdua bersaing untuk tempat pertama, dan yang kalah harus bersaing untuk tempat kedua. Ya, tunggu, masih ada aku. Saat ini, seseorang tiba-tiba berkata. Semua orang melihat ke arah orang itu dan melihat bahwa itu adalah wajah yang asing. Dilihat dari pakaiannya itu seperti Endless Gate, itu adalah Xiao Meng. Xiao Meng baru saja mengikat tali sepatunya, sehingga menyebabkan langkah lambat keluar dari barisan. Xiao Meng berkata, saya pikir saya juga memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan tempat pertama. Di sebelahnya, White Impermanence mendengus jijik bahwa Yuking Lady juga tampaknya sangat meremehkan Xiao Meng, bukan siapa-siapa yang ingin bersaing dengan mereka di tengah klan, benar-benar tidak tahu berterima kasih. Mereka berdua dikenali di sungai dan danau, perwakilan terkuat dari dua faksi Masamune dan Demon. Patriark Iblis berkata, baik, karena kamu pikir kamu juga memiliki kekuatan untuk bersaing untuk tempat pertama, biarkan kalian bertiga bersaing, namun aku menyarankan kamu untuk mempertahankan kekuatanmu. Jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk berjaga-jaga, persaingan untuk tempat pertama tidak berhasil, dan Anda terlalu banyak menghabiskan kekuatan fisik Anda, nanti Anda bahkan tidak akan bisa mempertahankan tempat kedua atau ketiga. Yuking mendengus, jangan bertele-tele, sekarang kita bertiga bersaing untuk tempat pertama, bagaimana kita bertarung? Siapa dengan siapa dulu? Sebelum Raja Iblis berbicara, dia berkata, biarkan mereka berdua pergi bersama dan pukul aku. Apa? Kerumunan terkejut, Xiao Meng tampak seperti wanita lemah yang cantik, tapi dia benar-benar mengatakan hal-hal gila bersama. Pada saat ini, kerumunan penonton sedikit tersenyum. Ini tentu saja Tang Zichen mengirim pesan ke Xiao Meng, meminta mereka untuk pergi bersama. Bai Wuchang merasa terhina dan berkata dengan marah, gadis kecil, jangan paksa aku untuk membunuh. Yuking juga marah, aku membiarkanmu memiliki satu tangan, kamu mungkin bukan lawanku, kamu berani berbicara. Jika kalian berdua benar-benar tidak ingin pergi bersama, lalu satu persatu, siapa yang akan pergi lebih dulu? Aku akan melakukannya. Setelah Yuking mengatakan itu, dia tiba-tiba membunuh Xiao Meng dengan pedang. Dang dang dang. Swoosh. Pada langkah ketiga, pedang Xiao Meng menunjuk ke leher Yuking dan berkata, Nyonya Yuking, maaf Anda kalah. Semua orang tercengang, di mana wanita cantik ini begitu kuat mengalahkan Yuking dalam 3 gerakan. Xiao Meng memandang White Impermanence dan berkata, sekarang giliranmu. Ketidakkekalan putih bergegas dan seluruh tubuhnya berubah menjadi panah dan menembak ke arah Xiao Meng, sementara pedang di tangannya menari-nari kedap udara. Tubuh Xiao Meng menyala, dan pada detik berikutnya, muncul di atas kepala White Impermanence, tapi sayangnya, White Impermanence terlalu gugup karena kegagalan Yuking barusan, jadi dia hanya fokus menggunakan pedangnya sepenuhnya tetapi mengabaikannya, gerakan musuh, yang tidak, dan segera biarkan Xiao Meng memanfaatkan kesempatan itu. Bang! Ketidakkekalan putih dilangkahkan ke lumpur oleh Xiao Meng, memakan seteguk lumpur, dan Xiao Meng mengalahkan ketidakkekalan putih dalam satu gerakan. Wah sial, tidak mungkin ini mimpi.
Seluruh penonton dibuat kewalahan oleh postur tubuh Xiao Meng dan memandang Xiao Meng dengan penuh kekaguman. Tang Zichen tersenyum sembarangan, Xiao Meng benar-benar tidak mengecewakannya, dan tempat pertama berhasil didapatkan. Langkah selanjutnya terserah Big Brother dan Second Senior Brother untuk mendapatkan tempat kedua dan ketiga. Tempat pertama telah lahir, siapa namamu? Gerbang tak berujung, Han Xiaomeng. Selamat kepada Han Xiaomeng karena memenangkan tempat pertama di tengah turnamen Ancestor Realm. Tempat kedua dan ketiga akan menyusul. Tempat kedua dan ketiga pasti akan menjadi Bai Wuhen dan Yu Qing. Kalian berdua bersiaplah. The Devil Patriarch dikatakan. Tunggu. Pada saat ini, sebuah teriakan. Kakak laki-laki Tang Zichen melompat keluar dan berteriak, tunggu, saya pikir saya juga memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tempat kedua. Kamu, sekali lagi, dari gerbang tanpa akhir. Ya, Bang. Kakak Tang Zichen menendang Yu Qing ke udara. Sejauh ini, Xieyong masing-masing telah mengalahkan White Impermanence dan Yu Qing, meskipun tidak secepat Xiao Meng, tetapi hanya kurang dari 5 menit untuk menghubungkan dan mengalahkan mereka. Seluruh lembah pahlawan membicarakannya. Saya pikir tempat kedua pasti adalah ketidakkekalan Putih dan Yu Qing, tetapi saya tidak menyangka bahwa tempat kedua akan diambil oleh Gerbang Tak Berujung. Gerbang Tak Berujung terlalu mesum. Ketidakkekalan Putih dan Yu Qing sangat tertekan. Selanjutnya, tempat ketiga, mereka bersumpah untuk mendapatkannya, pasti. Selanjutnya, akan ada kompetisi untuk tempat ketiga, dan saya pikir kali ini itu akan selalu menjadi Bai Wuchang dan Yu Qing. Raja Iblis berkata, jika mereka berdua tidak bisa mendapatkan yang ketiga kali ini, maka itu benar-benar tidak akan dibenarkan. Baiklah, ketidakkekalan Putih, Yu Qing, yang mana dari kalian berdua bisa menjadi yang ketiga akan bergantung pada kekuatanmu. Mari kita mulai. Ketidakkekalan Putih dan Yu Qing hendak terlibat ketika teriakan lain keluar, tunggu. Mata semua orang pergi untuk melihat bahwa itu adalah orang Endless Gate lainnya, kakak laki-laki kedua Tang Zichen, Hao Zizu. Tunggu, aku Hao Zizu dari Gerbang Tak Berujung, dan aku ingin bersaing memperebutkan tempat ketiga. Bai Wuchang ditebas oleh pergelangan tangan Hao Zizu dan pedang itu terlepas dari tangannya. Sejauh ini, Hao Zizu telah mengalahkan Yu Qing dan White Impermanence dengan total waktu kurang dari 8 menit. Tempat ketiga diambil oleh Gerbang Tak Berujung lagi, dan seluruh lembah pahlawan tidak tahu harus berkata apa. Kemarin, Gerbang Tanpa Akhir mengantongi 10 besar, dan hari ini, Gerbang Tanpa Akhir mengantongi 3 besar. Konferensi Jianghu ini adalah Gerbang Tanpa Akhir penyelenggara, bagaimana mereka semua berbaris melawan Gerbang Tanpa Akhir. Saya mengumumkan bahwa orang yang memenangkan tempat ketiga adalah Gerbang Tanpa Akhir, Hao Zizu. Raja Iblis mengumumkan tanpa daya. Di turnamen setelah itu, meskipun ada beberapa pintu tak berujung lagi, kekuatan mereka semua sangat rendah dan ditempatkan di bagian bawah daftar. Turnamen hari berikutnya diakhiri dengan ledakan di malam hari. Tang Zichen dan yang lainnya masih kembali ke Mobile Inn malam itu, masih merayakan pencapaian hari ini hingga larut malam. Besok adalah hari ketiga majelis Jianghu, dan turnamen sudah setengah jalan. Peserta utama dalam turnamen besok di Gerbang Tak Berujung adalah istri Tang Zichen, Qin Ren, dan beberapa murid bajak laut Tang Zichen. Namun, beberapa murid bajak laut itu seharusnya tidak kompetitif, dan yang utama besok adalah Qin Ren. Yan Xingyi berkata, besok adalah turnamen tahap akhir klan, dan yang terkuat di sisi iblis adalah Master Iblis, sedangkan yang terkuat di sisi kanan adalah Master Bela Diri Yu Jinzi. Qin Ren mengangguk, Master Sekte Iblis dan Master Aliansi Hutan Bela Diri, yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan acara selama beberapa hari, besok akhirnya saatnya bagi mereka untuk mengambil lapangan secara langsung.
Karena Master Sekte Iblis dan Master Aliansi Hutan Bela Diri keduanya dipilih berdasarkan klan tahap akhir terkuat dalam seni bela diri, jadi tempat pertama dan kedua besok akan berada di antara mereka berdua, jika tidak ada partisipasi dari adik perempuan. Malam tanpa kata. Keesokan harinya, juga pagi-pagi sekali, mereka pergi ke arena turnamen Valley of Heroes dan kemudian pergi untuk mendaftar. Hari ini, jumlah orang yang berpartisipasi dalam turnamen Zongxi tahap akhir jelas tidak sebanyak kemarin karena di seluruh Danau Jianghu, tidak banyak orang yang dapat mencapai Zongxi tahap akhir, dan beberapa orang mengira mereka adalah tidak cukup kuat juga tidak akan berpartisipasi. Di udara, Patriark Iblis tertawa, semuanya, hari ini akhirnya giliranku untuk melakukannya sendiri. Hahaha, aturan turnamen hari ini sama dengan kemarin. Setelah mengatakan itu, Raja Iblis melihat ke arah sekutu dari Aliansi Adil dan berkata, Yo Jinzi, ayolah, saatnya kita mengotori tangan kita, siapapun yang menang di antara kita berdua akan menjadi yang pertama. Hahaha, bagus. Pemimpin Aliansi Bela Diri tertawa dan terbang di udara. Saat mereka berdua berpikir bahwa tempat pertama Master Klan akhir telah dibuat di antara mereka, Tang Zichen berteriak, tunggu sebentar, ada orang lain yang akan bersaing untuk memperebutkan tempat pertama Master Klan akhir. Jangan tidakkah kalian berpikir bahwa kalian berdua adalah eksistensi terkuat dari Master Klan akhir, bukan? Semua orang memandang Tang Zichen. Patriark Iblis berkata, kilat angin, jangan bilang bahwa seseorang dari gerbang tak berujungmu juga bersaing untuk mendapatkan tempat pertama. Haha, jangan bohong, ini orang dalamku, Qin Renner, kupikir dia pasti bisa menempati posisi pertama. Reyer, keluar dan beri mereka sedikit warna, jangan kehilangan wajah Endless Gate kita. Oh, Qin memberikan oh tanpa kata dan terbang keluar. Raja Iblis dan Raja Bela Diri keduanya tampak tertekan saat mereka melihat Qin yang terbang keluar. Qin Ren melengkungkan tangannya, tolong ajari, kalian berdua, siapa yang akan pergi duluan? Raja Iblis dan Raja Bela Diri saling memandang, dan Raja Bela Diri berkata, aku akan melakukannya. Setelah mengatakan itu, Yu Jinzi membunuh dengan pedangnya. Yu Jinzi sangat tidak senang dengan Tang Zichen, jadi istri Tang Zichen juga tidak senang dan sangat kejam saat dia menyerang. Sayangnya, dengan dentang, hanya dalam satu gerakan, pedang Yu Jinzi patah. Hus! Pedang Qin ada di leher Yu Jinzi. Yu Jinzi melihat pedang yang patah di tangannya dan dengan bodohnya menatap Qin Ren. Qin Ren menyingkirkan pedangnya dan berkata, Tuan Sekutu, maaf, saya akan membantu. Kamu, bagaimana kabarmu begitu kuat? Master Aliansi Bela Diri tidak percaya. Qin Rei tersenyum, karena aku adalah istri petir angin. Qin Ren menatap Raja Iblis dan berkata, Patriark, giliran kita. Demon Patriark segera bergegas. Swoosh! Dengan hanya dua pedang, Qin Rei meletakkannya di leher Iblis Patriark. Jika itu adalah pertandingan hidup dan mati, Qin Rei pasti sudah memotong lehernya. Wajah Iblis Patriark putih, istri petir angin begitu kuat. Semua penonton di tempat kejadian berada dalam keadaan yang tidak dapat dipercaya. Tanpa diragukan lagi, alam Master Sekte tempat pertama tidak lain adalah istri Wind Lightning. Banyak orang memiliki sedikit kecemburuan di dalam diri mereka. Bagaimana mungkin Wind Lightning Cloud dapat menikahi istri yang begitu cantik dan kuat? Surga tidak adil. Qin Ren menyingkirkan pedangnya dan tersenyum, aku akan menurut. Setelah mengatakan itu, Qin Ren terbang turun, dan hanya beberapa menit kemudian, dia yakin akan tempat pertama. Patriark Iblis tertegun sejenak dan mengumumkan di depan umum tempat pertama Qin Rei. Setelah Patriark Iblis selesai, dia bertanya kompetisi tempat kedua, seharusnya tidak ada seorang pun dari gerbang tanpa akhir kan? Butuh beberapa saat bagi tidak ada yang berbicara sebelum Raja Iblis dan Tuan Bela Diri, keduanya tertekan, mulai bertarung dengan sengit. Dang-dang.
Keduanya bertarung dengan sengit dan terlihat memiliki kekuatan yang sama. Namun, semakin sengit mereka bertarung, semakin tertekan mereka di dalam, karena itu menunjukkan bahwa tidak satu pun dari mereka yang lebih baik dari yang lain, dan mereka kalah dalam satu gerakan di depan Shinren, sementara mereka bertarung dalam pertarungan yang sulit. Akhirnya, setelah 20 menit bertarung, Raja Iblis menang dengan selisih tipis. Huff. Tuan bela diri mendengus marah dan melemparkan pedangnya dan berjalan pergi, memiliki Shinren sebagai perbandingan sebelumnya. Rasanya 20 menitnya adalah 20 menit yang memalukan. Hari ketiga konferensi Jianghu berakhir lagi. Besok pada hari keempat itu akan menjadi duel terkuat dari tingkat kesempurnaan klan. Akhirnya, besok giliran Tang Zichen yang muncul. Tang Zichen sudah lama menunggu hari ini. Dengan kekuatan Tang Zichen saat ini, sejujurnya itu memang sedikit menggertak. Saat merayakan Shinren memenangkan tempat pertama malam itu, Tang Zichen berkata, besok giliran kita untuk memamerkan keahlian kita. Hahaha, aku sudah lama menunggu hari ini. Besok aku akan menjadi yang pertama, Si Sun akan menjadi kedua, paman gratis adalah yang ketiga, Jiang Olblood kamu akan mendapatkan yang keempat, lagi pula kamu juga seorang master yang sangat tua, dan kamu telah berlatih di gerbang tanpa akhir selama 2 bulan secara khusus. Jiang Olblood mengangguk, oke, saya akan mencoba yang terbaik. Keesokan paginya, Tang Zichen dan yang lainnya tidak sabar untuk pergi ke lembah pahlawan. Hari ini, suasananya jauh lebih hangat daripada 3 hari sebelumnya, dan konferensi Jianghu semakin seru di kemudian hari karena orang-orang yang bersaing satu sama lain menjadi lebih kuat. Tingkat kesempurnaan leluhur, di mata banyak orang seperti itu matahari, di setiap sekte itu adalah tingkat divisi, sebuah eksistensi yang hanya bisa dicapai oleh seorang lelaki tua yang berusia setidaknya 90 tahun. Jadi turnamen hari ini adalah turnamen tingkat kesempurnaan leluhur yang kuat. Betapa bersemangatnya para penonton. Tidak hanya itu, kelas berat terberat juga akan bersinar di pertandingan hari ini. Yang disebut kelas berat terberat tentu saja adalah kesempurnaan Master Clan. Selama 3 hari sebelumnya, Grandmaster tidak muncul kecuali untuk hari pertama ketika angin emas dari sekolah Gunung Yu muncul sebentar, tapi hari ini, semuanya akan muncul termasuk yang terkenal tanpa tulang, orang tua Pak Tua Wang Rufang. Sekitar jam 9 pagi, seorang lelaki tua pucat perlahan terbang dari langit yang jauh. Leluhur Chang Yuan San dari Sekte Gunung Bendera, Senior Yao Jin Sui telah tiba. Wow! Setelah beberapa menit, nenek moyang sekolah Gunung Sup, Song De Yuan, dan penatua Do Hua telah tiba. Pah, semua orang bertepuk tangan. Beberapa menit berlalu. Leluhur sekolah Liang San, Bai Zhenzi, He Dongxiang, dan Nameles Old Ghost tiba. Pah, leluhur sekte lempengan gunung, Pak Tua Wang Rufang, penatua Yu Jie tiba. Pada saat ini, adegan itu mengeluarkan teriakan yang mengguncang seluruh arena, karena ketenaran Wang Rufang hebat. Ini adalah aliansi yang benar, satu-satunya keberadaan yang dapat bersaing dengan lelaki tua tanpa tulang dari Sekte Iblis, dan sorak-sorai penonton adalah semua berbeda ketika sosok yang lebih terkenal muncul. Nenek moyang Sekte Naga Ilahi, Liu Xuan, Senior Wang yang telah tiba. Tidak lama kemudian, 2 lelaki tua terbang masuk, dan Tang Zichen segera mengenali mereka sebagai 2 leluhur dari Sekte Naga Ilahi yang dia lihat terakhir kali. Satu adalah penyihir tua Wang Yang, dan yang lainnya awalnya bernama Liu Xuan. Liu Xuan dan Wang Yang dari Sekolah Naga Ilahi terbang ke depan arena turnamen, di mana deretan kursi didirikan, dan beberapa leluhur yang baru saja muncul sudah duduk. Liu Xuan dan Wang yang berjalan ke arah Wang Rufang dan tersenyum, kakak Wang, dalam sekejap mata, sudah 30 tahun lagi. Oh, Liu Xuan, Wang Yang, kalian ada di sini. Wang Rufang tersenyum tipis, yang merupakan tanggapan terhadap Liu Xuan dan Wang. Yang greeted. Setelah 30 tahun, aku yakin kekuatan saudara Wang akan mampu menghancurkan Boneles.
kata penyihir tua Wang Yang. Wang Rufang hanya sedikit mengerutkan bibirnya, dan Liu Xuan memelototi penyihir tua Wang Yang, seolah kata-kata seperti itu tidak boleh diucapkan omong kosong. Kakak Wang, maaf, kakak perempuanku memiliki mulut yang lurus. Tidak ada salahnya, kita semua sudah saling kenal sepanjang hidup kita, jadi mungkin ini terakhir kali kita bertemu, kata Wang Rufang. Oh, ya, mungkin ini yang terakhir kali. Sekte Naga Ilahi Liu Xuan menghela nafas, tidak peduli seberapa kuat Wang Rufang, masih sama, tenggat waktunya sudah habis. Saudara Liu Xuan, duduklah. Bagus. Sekte Naga Ilahi Liu Xuan duduk di kursi di sebelah Wang Rufang. Wang Rufang berkata, meskipun kalian tidak datang ke turnamen 2 hari yang lalu, kalian pasti sudah mendengarnya. Maksudmu gerbang tak berujung yang membuat percikan 2 hari lalu. Liu Xuandao. Wang Rufang menghela nafas, ada orang-orang berbakat di pegunungan dan sungai, generasi lebih kuat dari generasi kita sudah tua. Secara alami akan ada generasi muda yang muncul, dunia tidak akan tertutup karena siapa yang pergi. Sayangnya tiba-tiba merasa bahwa kita hanyalah pejalan kaki yang tergesa-gesa di dunia ini, tidak peduli seberapa kuatnya, pada akhirnya kita akan menjadi pejalan kaki. Liu Xuan dari Sekte Naga Ilahi bertanya, mengapa saudara Rufang membuat perasaan seperti itu? Wang Rufang tersenyum, akhir sudah dekat orang-orang sekarat, yang tidak memiliki perasaan, jika mereka bisa, tidak ada yang mau meninggalkan dunia ini. Liu Xuan juga menghela nafas. Pada saat ini, ada teriakan keras lainnya, orang tua dari sekolah Gunung Yu, biarawati ketiga biru, dan senior Golden Winzi telah tiba. Setelah itu, beberapa leluhur lagi dari wilayah iblis datang. Sekitar setengah jam kemudian, altar Jenderal Sekte Iblis, tetua tanpa tulang, Zhang Buping, satu mata, dan 4 tetua jahat besar telah tiba. 7 atau 8 orang turun dari altar umum kultus iblis. Ketika Wang Rufang melihat saingan lamanya Boniles datang, dia berdiri dan menatapnya dengan mata menyipit. Orang tua Boniles memandang Wang Rufang dan tersenyum. Wang Rufang, sudah 30 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, kali ini, saya harap kekuatan Anda meningkat, jangan mengecewakan saya. Wang Rufang mendengus tanpa tulang, saya pikir Anda telah meninggal ketika waktu Anda habis, saya tidak berpikir Anda akan dapat berpartisipasi dalam konferensi Jianghu sekali lagi, akhirnya saya tidak melakukan perjalanan dengan sia-sia. Hahaha, Wang Rufang, 30 tahun yang lalu kamu kalah dariku, semoga besok kamu bisa mengalahkanku sekali. Pasti akan. Wang Rufang penuh percaya diri. Selama 1 jam setelah itu, selalu ada orang-orang kuat di tingkat kesempurnaan agung leluhur yang muncul. Meskipun saya tidak tahu apakah mereka semua datang, tetapi melihat jumlah orang ada hampir sebanyak ini di seluruh Jianghu. Dan orang-orang tertentu yang telah berpartisipasi dalam konferensi Jianghu terakhir tetapi tidak muncul lagi kali ini, pasti sudah mati. Banyak orang menghela nafas di dalam ketika konferensi Jianghu berikutnya, lelaki tua tanpa tulang, Wang Rufang dan sebagainya, juga pasti tidak lagi muncul. Master Kultus Iblis terbang ke udara, dan pagi ini dia masih yang memimpin turnamen. Karena ada begitu banyak nenek moyang Grandmaster yang duduk di tempat kejadian, jadi Master Kultus Iblis juga gemetar ketakutan. Bahkan Tang Zichen merasa bahwa dia tidak berani menjadi terlalu sombong, meskipun Tang Zichen memiliki kekuatan untuk bertarung dengan kesempurnaan agung leluhur, tetapi hanya kesempurnaan agung leluhur yang tidak terlalu kuat, seperti Wang Rufang dan Patua bertulang. Pada tingkat ini, jika Tang Zichen sombong di depan mereka itu benar-benar akan menjadi tindakan mencari kematian. Oleh karena itu, Tang Zichen akan tetap rendah hati. Patriark Iblis berteriak, semuanya, hari ini adalah hari turnamen untuk senior tingkat kesempurnaan Master Clan, harap sambut semua senior tingkat kesempurnaan Master Clan ke arena turnamen. Pah, Tang Zichen dan Yan Xinyi, serta Mu Yihao, Jiang Lao darah 4 orang bersama-sama terbang ke turnamen.
Begitu mereka memasuki arena, Tang Zichen merasakan tatapan berbisa. Tang Zichen segera melihat ke atas dan orang yang melihatnya saat ini adalah penyihir tua Wang yang dari Sekte Naga Ilahi. Ketika penyihir tua Wang yang melihat Tang Zichen, tatapannya dingin. Tatapan itu sepertinya memiliki makna yang dalam, makna yang mengancam di dalamnya. Tang Zichen mengutuk dalam hati, sialan penyihir tua, tangan yang kutusuk terakhir kali, apakah lebih baik begitu cepat? Masih berani menatapku dengan tatapan seperti itu, mencari kematian. Sayangnya, penyihir tua itu tidak tahu bahwa orang yang menusuk telapak tangannya terakhir kali adalah Tang Zichen. Raja Iblis berkata dengan hormat, rekan senior kesempurnaan Master Sekte, hari ini, saya akan menjadi tuan rumah turnamen untuk Anda. Jika ada sesuatu yang salah, saya harap Anda akan bersabar dengan saya. Salah satu kesempurnaan leluhur berkata, baiklah, hentikan omong kosong, beritahu saya, seperti apa turnamennya. Kembali ke senior. Turnamen di tingkat Master Perfection menggunakan metode eliminasi, masing-masing 50 teratas, 30 teratas, 20 teratas, dan 10 teratas, dan kemudian 5 teratas dan 3 teratas akan diputuskan. Bagaimana menurut kalian para senior? Petik 2. Tang Zichen merasa itu terlalu membosankan, tidak baik untuk memulai langsung dari tempat pertama, tetapi yang lain menganggukkan kepala. Mengapa tidak mengadopsi metode start to finish kemarin saja, kata Don. Mulai dari tempat pertama dan membandingkan ke bawah, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengambil peringkat tertentu akan keluar untuk bersaing memperebutkan peringkat tertentu. Raja Iblis berkata, kembali ke petir angin senior. Metode ini memakan waktu dan pendidikan. Beberapa tempat pertama baik-baik saja, tidak banyak orang yang bersaing, tetapi ketika datang ke belakang, misalnya, ketika datang ke tempat ke-20, seringkali ada selusin atau lebih orang yang bersaing, jadi satu peringkat akan membutuhkan selusin pertempuran, yang sangat menuntut secara fisik bagi siapapun, dan juga akan menyebabkan ketidakadilan. Tang Zichen hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika seorang lelaki tua botak di sampingnya mendengus angin petir, bukan giliranmu untuk mengoceh tentang metode seni bela diri apa yang digunakan. Jika kamu ingin berpartisipasi, maka berpartisipasilah, jika kamu tidak, lalu tersesat. Tang Zichen menatap lelaki tua botak itu dan bertanya, siapa namamu? Setidaknya aku adalah kepala sekte pendiri, kamu berani tidak menghormatiku. Saya Pooh-Pooh, masih membuka sekte itu hanya menarik sekelompok bajak laut, generasi yang menjual ketenaran dan reputasi. Saya tidak peduli untuk bertemu masyarakat umum. Tang Zichen berhenti berdebat dengan pria botak itu. Namun, pria botak itu kesal dan mendengus kilat angin, siapa yang kamu sebut orang biasa? Apakah kamu tahu siapa aku? Tidak tahu, tidak tertarik untuk tahu. Saya. Saat itu, sebuah suara agung menyela pria botak itu, baiklah, berhentilah berdebat dan cepatlah berdebat. Orang yang berbicara, secara mengejutkan, adalah pria tua tanpa tulang itu. Ya. Semua peserta kesempurnaan Master Sekte mengangguk dan lelaki botak itu tidak berani mengatakan apa-apa lagi, hanya memelototi Tang Zichen. Raja Iblis berkata, di bawah untuk 50 pertandingan eliminasi teratas tolong minta semua senior tingkat kesempurnaan untuk berdiri di lingkaran di tengah turnamen, semuanya saling serang. Serang, hancurkan yang menurutmu lebih lemah dari lingkaran, dan ingat, selalu serang yang menurutmu lebih lemah karena itu akan mengurangi tenaga fisikmu, tapi tentu saja, jika kamu cukup kuat, lupakan aku mengatakan itu. Tang Zichen dan semua perfeksionis leluhur lainnya berdiri melingkar di arena turnamen. Semua kesempurnaan leluhur yang berpartisipasi dalam turnamen adalah Tang Zichen dan Yan Xinyi yang terlihat paling muda. Yan Xinyi pandai merawat dirinya sendiri, ditambah bakatnya yang bagus ketika dia masih muda, jadi meskipun dia berusia di atas 70 tahun, dia tampak seperti orang biasa, berusia 30-an.
Tang Zichen, di sisi lain, terlihat seperti pemuda berusia 5 atau 6 tahun, jadi mereka berdua, Tang Zichen dan Yan Xingyi, berdiri di antara sekelompok orang-orang tua tampak sangat mempesona. Pada saat ini, di podium Lembah Pahlawan, lelaki tua tanpa tulang itu bertanya, siapa dua orang yang tampak muda itu? Terutama pemuda bungsu itu. Seseorang di sebelahnya berkata, saya tidak yakin, saya mendengar bahwa pemuda yang sangat muda itu, dia menciptakan sekte sendiri, di pulau seberang laut, dan dalam kompetisi beberapa hari yang lalu, sektenya menempati posisi pertama. Petik 2. Pada saat ini, Liu Xuan dari Sekte Naga Ilahi mengatakan bahwa dia mendengar dan berkata, Boni Senior, pria ini adalah murid dari Sekte Naga Ilahi saya, tetapi karena beberapa alasan, dia telah meninggalkan Sekte Naga Ilahi, namanya adalah Tang Zichen, dan wanita itu adalah istri gurunya, Yan Xingyi. Saat ini, Tang Zichen berusia 50-an, dan istri gurunya berusia 70-an. Old Man Bonfrey terkejut, baru berusia 50 tahun, dia telah melangkah ke kesempurnaan guru, masa depan putra ini tidak terbayangkan, dia pasti generasi baru dari bakat Jiang Hu, sayangnya itu persis sejalan dengan pepatah, satu generasi lebih kuat dari yang lain. Ketika lelaki tua tanpa tulang itu mendengar bahwa Tang Zichen baru berusia 50-an, dia hanya bisa menghela nafas, meskipun dia sekarang adalah kesempurnaan agung terkuat, dia harus tergerak untuk mengagumi Tang Zichen karena melangkah ke kesempurnaan pada usia 50. Di podium, kesempurnaan besar Master Sekte lainnya juga memperhatikan Tang Zichen. Turnamen eliminasi 50 teratas telah dimulai, dan semua orang menyerang orang yang menganggap dirinya lebih lemah dari mereka. Pria botak yang berselisih dengan Tang Zichen sebelumnya segera mengunci pandangannya pada Tang Zichen. Tang Zichen mendengus pria botak, apa menurutmu aku lebih lemah darimu? Mau melawanku? Pria botak itu berkata, benar, Windy, kamu mungkin tidak tahu siapa aku. Karena kamu sangat ingin memberitahuku siapa dirimu, baiklah, aku ingin mendengar siapa kamu. Pria botak itu mendengus angin petir, saat kamu mengetahui siapa aku, kamu dijamin akan menyesalinya. Tang Zichen dengan tidak sabar berkata, teruslah mengoceh, aku akan menembakmu sampai mati. Wind Lightning, tuanku adalah orang tua bertulang, aku jauh di dalam warisan sebenarnya dari orang tua bertulang, dan di seluruh Jianghu, aku setidaknya berada di peringkat 5 besar dari peringkat lengkap tuan, sekarang apakah kamu takut? Tang Zichen terkejut, lelaki botak ini sebenarnya adalah murid dari lelaki tua tanpa tulang itu. Hahaha, jadi apa? Tatapan pria botak itu dingin dan berkata, Wind Lightning, aku akan memastikan kamu bahkan tidak akan mencapai 50. Setelah mengatakan itu, pria botak itu membunuh ke arah Tang Zichen. Thunderbolt Palm. Pria botak itu tiba di depan Tang Zichen dengan sebuah telapak tangan. Tang Zichen segera mengelak. Tang Zichen tidak melawan, dia hanya mengelak. Jika tidak, Tang Zichen dapat meledakkannya keluar dari lingkaran dengan satu gerakan. Bagaimanapun, dia adalah murid dari orang tua bertulang, jika dia tidak melakukannya. Bahkan jika tidak masuk 50 besar, tidak baik jika wajah Pak Tua bertulang menjadi malu dan mencari masalah dengan Tang Zichen, jadi Tang Zichen tidak menjadi agresif dengannya untuk saat ini. Namun, Tang Zichen tidak marah, tetapi orang tidak menghargainya. Ketika Baldi melihat bahwa dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Tang Zichen, itu semakin membangkitkan amarahnya. Dia adalah murid lelaki tua tanpa tulang itu, tetapi dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Tang Zichen. Bukankah ini memalukan bagi tuannya? Jadi lelaki botak itu keluar dengan kekuatan yang lebih kuat. Lampu petir berdengung. Telapak tangan yang ditepuk pria botak itu mengeluarkan suara yang memecah udara. Namun itu masih tidak bisa menyentuh pakaian Tang Zichen. Tang Zichen memperingatkan, pria botak, jangan main-main denganku, jika bukan karena tuanmu adalah lelaki tua tanpa tulang, kamu akan dilempar keluar ruangan. Aku sangat sabar,
sekarang, demi lelaki tua tanpa tulang itu aku tidak meledakkanmu, kalau tidak aku akan memastikan kamu bahkan tidak akan masuk 50 besar. Namun, pria botak itu semakin marah, dia bahkan tidak menyentuh pakaiannya. Bagaimana mungkin dia mau melakukan itu? Pria botak itu meraung marah. Setelah meraung, mata pria botak itu tiba-tiba memerah, lalu tubuh pria botak itu memancarkan warna merah di sekujur tubuhnya, sangat mencolok. Ini adalah keterampilan bela diri khas pria tua bertulang. Banyak generasi yang lebih tua mengetahuinya, dan tidak banyak orang di sungai dan danau yang bisa menolak keterampilan bela diri ini. Semua penonton tertarik dengan aroma merah menakutkan dari pria botak itu, dan mustahil untuk tidak menonjol. Di podium, seorang lelaki tua yang merupakan seorang Grandmaster tiba-tiba berteriak, "Lihat, bukankah itu murid kedua dari lelaki tua tanpa tulang itu, kepala besi. Dia sedang melakukan keterampilan ilahi darah dan tulang dari penatua tanpa tulang." Surga, itu benar-benar teknik ilahi tulang darah. Teknik ilahi tulang darah ini adalah penguasaan definitif orang tua bebas tulang. Orang tua bebas tulang mampu menjadi sangat kuat berkat teknik ilahi tulang darah ini. Murid keduanya kepala besi, kenapa dia baru saja mulai melakukan keterampilan ilahi semacam ini? Setelah mengatakan itu, di atas podium, semua perfeksionis hebat memandangi Pak Tua bertulang. Secara alami, lelaki tua tanpa tulang itu telah melihatnya, lagi pula kekuatan suci darah dan tulang diciptakan olehnya, dan kabut darah itu sangat jelas. Dan di arena turnamen, Tang Zichen dengan waspada mengawasi pria botak itu. Tang Zichen dapat merasakan bahwa pria botak ini tampaknya akan melakukan seni bela diri yang putus asa, dan memang, begitu Tang Zichen melihat kabut darah memancar dari tubuhnya, dia bisa menebak bahwa itu pasti seni bela diri yang sangat kuat. Namun, Tang Zichen tidak tahu bahwa yang ditampilkan pria botak ini adalah penguasaan seumur hidup dari pria tua tanpa tulang itu. Pada saat ini, seluruh mata penonton terfokus pada Tang Zichen dan pria botak. Semua orang ingin tahu apakah Tang Zichen masih bisa berdiri di depan penguasaan seumur hidup pria tua tanpa tulang itu. Ini bukan lagi pertempuran antara Tang Zichen dan pria botak, ini adalah pertempuran antara Tang Zichen dan penguasaan seumur hidup pria tua tanpa tulang itu. Tang Zichen sangat tertekan dan berkata, "Botak, aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, jangan main-main denganku. Jika kamu memprovokasiku, aku tidak peduli kamu murid siapa." Namun, Baldi bahkan tidak mendengarkan nasihat Tang Zichen. Yang Baldi tahu hanyalah bahwa dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Tang Zichen. Sangat memalukan, dia bersumpah untuk meledakkan Tang Zichen. Akar tulang darah. Pria botak itu berteriak, keterampilan ilahi tulang darah dilakukan, dan tiba-tiba, seluruh tubuhnya mengeluarkan lebih banyak darah, seolah-olah dia memiliki darah di tubuhnya, memancar dari pori-pori kulitnya. Ini adalah keterampilan bela diri yang menghabiskan darah. Keterampilan bela diri ini sangat kuat, tetapi akibatnya. Terus terang, penyembunyian darah kehidupan Tang Zichen memiliki beberapa kesamaan dengan ini, dan fakta bahwa lelaki tua tanpa tulang itu mampu menciptakan keterampilan bela diri ini memang kuat. Di bawah perhatian semua orang, tubuh pria botak itu berubah menjadi bayangan berdarah menerkam ke arah Tang Zichen. Perasaan Tang Zichen, aliran darah mengalir deras di wajahnya. Semua penonton menyaksikan dengan gugup. Semua orang berpikir bahwa Tang Zichen pasti tidak akan bisa menghentikan penguasaan seumur hidup dari lelaki tua tanpa tulang itu. Lagi pula, lelaki tua tanpa tulang itu terlalu terkenal. Namun, pada saat berikutnya, sebelum ada yang bisa bereaksi, mereka melihat tubuh Tang Zichen bergerak dan menahan leher pria botak itu. Pada saat yang sama, Tang Zichen dengan marah meneriaki pria botak itu, "Jangan paksa aku akan menahannya lagi dan lagi, tapi itu hanya demi wajah tuanmu. Setiap langkah putus asa yang kamu lakukan adalah sampah di depan saya, apakah Anda mengerti?" Tang Zichen mencekik pria botak itu di atas kepalanya. Kata-kata itu baru saja diucapkan kepada pria botak itu, tetapi seluruh penonton mendengarnya.
Tang Zichen mengatakan bahwa keterampilan bela diri yang baru saja dilakukan si botak adalah sampah di depan Tang Zichen. Mendengar itu, semua orang tanpa sadar menatap lelaki tua tanpa tulang itu. Wajah lelaki tua kurus itu agak tidak wajar, putranya telah melakukan penguasaannya dan sebagai hasilnya, Tang Zichen berkata bahwa itu adalah sampah di depannya. Semua orang sepertinya melihat reaksi lelaki tua kurus itu. Tang Zichen benar-benar tidak tahu bahwa ini adalah penguasaan seumur hidup dari lelaki tua tanpa tulang itu. Jika tidak, Tang Zichen benar-benar tidak akan mengatakan bahwa itu semua adalah sampah di depannya. Tang Zichen mengira itu adalah kungfu jahat yang botak itu, manusia telah belajar di suatu tempat. Penonton terdiam selama beberapa puluh detik. Pria botak itu dicekik oleh Tang Zichen, tidak bisa bernapas dan berjuang di tangan Tang Zichen. Tang Zichen benar-benar ingin membuang pria botak itu keluar dari lingkaran, tetapi berpikir ini hanya masalah memberinya kesempatan lagi. Jika dia mengacaukan Tang Zichen lagi, Tang Zichen akan sangat kasar. Jadi, Tang Zichen membanting pria botak itu ke tanah dan berkata, "Aku akan menahanmu sekali lagi. Jika kamu menyerangku lagi, aku benar-benar akan melemparmu keluar dari lingkaran, ya." Tang Zichen mendengus marah, dan baru kemudian dia menyadari bahwa seluruh penonton sedang menatapnya. Tang Zichen tidak tahu apa yang baru saja dia alami dan berpikir itu hanya hal biasa. Tentu saja, jika keterampilan ilahi tulang darah itu bukan penguasaan seumur hidup dari lelaki tua tanpa tulang itu memang hal yang sangat biasa. Pria tua berjanggut hitam lainnya berjalan ke arah pria botak itu dan berkata, "Saudaraku, ada apa denganmu kamu? Kenapa kamu baru saja mulai menggunakan teknik ilahi tulang darah dan, yah, lupakan saja." Hitam itu lelaki tua berjanggut memandang Tang Zichen. Tang Zichen duduk di sudut lingkaran dan menutup matanya. Tang Zichen tidak akan menyerang orang lain, dia hanya duduk di sana dan berkultivasi. Jika ada yang berani menyentuhnya, Tang Zichen akan melakukannya, biarkan dia tahu betapa kuatnya dia. Pria tua berjanggut hitam memandang Tang Zichen dan berkata dalam hatinya, petir angin ini benar-benar layak untuk namanya. Adik laki-laki saya menerapkan penguasaan seumur hidup tuanku, dan dia mematahkannya dengan mudah. Penguasaan seumur hidup tuanku tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk menodainya, meskipun adik laki-laki saya kepala besi kalah, tetapi adik laki-laki saya hanya mengerti sedikit tentang keahlian ilahi tulang darah. Pria tua berjanggut hitam itu selesai berbicara dan pergi menyerang orang lain. Adapun Tang Zichen, duduk di sudut lingkaran, tidak ada yang berani menyentuhnya. Baru saja seni bela diri Tang Zichen semua orang juga melihat bahwa dua murid lelaki tua tanpa tulang itu bukan tandingannya. Siapa yang akan menyentuh Tang Zichen di kali ini? Di podium, Pak Tua Wang Rufang dari sekolah Yanshan tertawa, "Tanpa tulang, lihat penguasaan seumur hidup Anda, teknik ilahi darah dan tulang, tampaknya tidak terlalu bagus. Murid kedua Anda menggunakan penguasaan Anda dan dengan mudah dikalahkan, dan dia bahkan menyebutnya sampah. Hahaha, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, Boniles." Wajah lelaki tua Boniles bengkok, ini memang sesuatu yang sangat memalukan baginya. Boniles mendengus, "Murid keduaku, untuk keterampilan ilahi tulang darahku itu tidak lebih dari pemahaman yang samar, tidak apa-apa. Adapun dimarahi sebagai sampah oleh petir angin itu hanya kesalahpahaman. Aku yakin petir angin saya tidak tahu bahwa itu adalah penguasaan seumur hidup saya. Kalau tidak, saya tidak akan percaya bahwa dia akan berani memarahi." Wang Ruofang tertawa, "Justru karena dia tidak tahu bahwa itu adalah penguasaan seumur hidup Anda yang mengatakan itu semua. Boniles, akui saja, Blood and Bone Divine skill kebanggaan Anda tidak lebih dari itu di mata generasi jenius masa depan." Wajah lelaki tua tanpa tulang itu berubah, dan dia segera melakukan teknik transmisi suara, mengirimkan pesan ke murid tertuanya. Pada saat ini, di arena turnamen, telinga lelaki tua berjanggut hitam itu segera mengeluarkan suara tuannya, "Zhu Feng, si bodoh kepala besi,
telah mempermalukan keahlian ilahi tulang darahku. Kau harus dengan kejam mengalahkan petir angin itu dan biarkan dia tahu betapa kuatnya keterampilan ilahi tulang darahku. Ya Tuan, saya akan melakukannya. Tolong jangan marah padanya. Sidi dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang kungfu tulang darah ilahi, dan petir angin itu bukanlah seorang generalis sejak awal. Ketika puncak 10 pertempuran, aku pasti akan menghidupkan kembali pamor kungfu Dewa Tulang Darah, dan membiarkan petir angin melihat apakah dia masih berani mengutuk sampah. Pria tua tanpa tulang itu berkata, dan tidak hanya Winlight Cloud, tetapi juga murid sejati Wang Rufang, King Feng Zi, kamu juga akan mengalahkannya dengan kejam untuk melihat apakah dia masih berani mengejekku. Tuan, apakah Wang Rufang mengejekmu karena apa yang baru saja terjadi pada adik laki-lakiku? Sungguh menjijikan. Bagus, jangan khawatir Tuan, aku pasti akan mengalahkan King Feng Zi dengan kejam. Saat ini, di arena turnamen orang lain juga menerima transmisi, yaitu transmisi Wang Rufang. King Feng, bagaimana perasaanmu tentang orang ini? Petir angin. Pria tua berjanggut hitam bernama King Feng Zi berkata, Tuan, saya masih belum bisa melihatnya saat ini. Petir angin ini, meski muda tapi bukan generasi biasa. Dengan kekuatan dia baru saja menghancurkan murid kedua Bon. Bebas, dia harus sangat kuat, lawan yang sangat kuat. Yah, tidak peduli seberapa kuat dia, kamu harus mengalahkannya, tapi kamu bertahun-tahun lebih tua dari yang lain. Juga, lawan utamamu adalah murid tertua Boni, Zhu Feng. Kamu seharusnya tidak terlalu mengeluarkan kekuatanmu sekarang, pertarungan terakhir dengannya adalah hal yang paling penting. Aku ingin kamu memenangkan tempat pertama dalam kompetisi bela diri tingkat kesempurnaan leluhur. Tuan, saya akan melakukannya, kata King Feng Zi dengan sangat percaya diri. Kontes rahasia dimulai. Pak Tua tanpa tulang dan Wang Ruofang bersaing, murid mereka masing-masing, tentu saja, juga bersaing, dan tentu saja, ada pembangkit tenaga tingkat kesempurnaan lainnya selain murid mereka masing-masing. Pada saat ini, Wang yang dari Sekte Naga Ilahi juga diam-diam mengirim pesan ke seorang pria berjanggut hitam tertentu di arena turnamen. Sun Miao, petir angin bajingan itu, dia harus diberi pelajaran. Bajingan ini, terakhir kali, jika bukan karena Paman Liu Xuan menghalanginya, aku pasti sudah membersihkan gerbang. Nenek tua Wang yang berkata dalam pesan suara. Pria berjanggut hitam itu berkata, Tuan, jangan khawatir, murid pasti akan melakukannya. Apapun yang terjadi, petir angin baru saja melangkah menuju kesempurnaan beberapa tahun. Saya tidak percaya dia bisa kuat ke langit. Saya tidak percaya dia akan bisa mencapai langit. Bagaimanapun, dia ada di daftar jenius dari aliansi benar saat itu. 3 karakter teratas sekarang juga adalah Sekte Naga Ilahi, kesempurnaan Master Sekte terkuat. Penyihir tua Wang yang berkata itu bagus. Selain petir angin, sampah divisi, jalang bernama Yan Xin Yi, juga membersihkan semuanya. Anjing dan wanita ini, tuanku sangat curiga bahwa mereka telah mendapatkan bersama. Bagus. Setelah mengatakan itu, murid penyihir tua Wang yang memandang petir angin, yang telah duduk di sudut, dan kemudian mendengus. Meskipun saat ini tidak ada yang menyerang petir angin, bukan berarti tidak ada yang berani, itu belum waktunya. Sekitar 1 jam kemudian, babak penyisihan 50 teratas telah berakhir. Ketika tepat ada 50 orang yang tersisa di lingkaran, Raja Iblis berteriak, berhenti. Semua orang berhenti, yang berarti 50 teratas lahir, dan orang-orang yang masih tersisa di lingkaran adalah 50 teratas. Raja Iblis tersenyum, selamat kepada 50 senior yang lengkap. Anda telah memasuki 50 teratas. Demi keadilan Anda kemudian akan beristirahat selama 1 jam sebelum 30 teratas akan bertarung lagi. Tentu saja, selama jam Anda beristirahat, mereka yang belum masuk 50 besar tadi akan melanjutkan peringkat awal setelah 50. Tang Zichen keluar dari lingkaran. Untuk Tang Zichen, barusan tidak ada konsumsi.
Muyong, Sisun, dan Jiang Olblut semua berjalan ke Tang Zichen dan pergi ke tempat peristirahatan bersama. Orang-orang dari gerbang tanpa akhir memberi mereka air. Tang Zichen berkata, "Sisun, paman bebas Old Blood Jiang, bagaimana kabar kalian?" Sensei berkata, "Aku baik-baik saja, baru mulai sekarang aku tidak merasakan konsumsi apapun." "Aku juga tidak," katamu. Jiang Olblut juga mengangguk lalu bertanya, "Wind Lightning, pria botak tadi, dia adalah murid dari Bonnie Old Man." Jiang Olblut sepertinya ingin mengingatkan Tang Zichen tentang sesuatu. Tang Zichen berkata, "Aku tahu dia adalah murid lelaki tua tanpa tulang itu sebabnya aku tahan dengannya lagi dan lagi, kalau tidak aku akan membuangnya sejak awal, di mana lagi aku akan memberinya kesempatan untuk merapalkan mantra jahat apapun padaku." Itu lucu, hanya mantra jahat semacam itu yang levelnya terlalu rendah di depanku. Jiang Laoblut memandang Tang Zichen dengan sedikit terkejut, dan berkata dalam hatinya, "Bukankah Wind Lightning tahu bahwa itu adalah penguasaan seumur hidup dari lelaki tua tanpa tulang itu? Atau apakah dia tahu dan mengatakannya?" "Wind Lightning, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa mantra jahat yang dilemparkan oleh Dry Baldi adalah level rendah?" Jiang Laoblut bertanya dengan kagum. Tang Zichen mendengus, "Meskipun seni bela diri apapun memiliki kelebihan, tapi sayangnya, di mataku, mata Wind Lightning itu hanya teknik jahat dari samping." Oke. Jiang Olblut menyeka keringatnya dan ingin mengingatkan Tang Zichen bahwa itu adalah penguasaan seumur hidup dari lelaki tua tanpa tulang itu. Tetapi kalau dipikir-pikir, baik Mu Xiao maupun Yan Xingyi tidak mengatakan apa-apa, jadi dia akan melakukannya, tidak mengatakan apa-apa lagi. Dan alis Mu Zichen berkerut, nyatanya, tadi Mu Zichen berkelahi dengan orang lain. Dan bahkan tidak memperhatikan pertarungan Tang Zichen dengan pria botak itu, dan tidak tahu apa yang dilemparkan pria botak itu, karena ada kesempurnaan Master Clan yang cukup kuat barusan, mencoba untuk meledakkan Mu Zichen. Orang itu berasal dari aliansi yang benar, dan pernah memiliki dendam terhadap Mu Zichen, dan sebagai hasilnya, Mu Zichen bertarung dengannya untuk waktu yang lama, dan tidak memperhatikan orang lain sama sekali lagi. Hal yang sama berlaku untuk istri guru Tang Zichen, yang tidak melihatnya, hanya Old Blood Jiang yang melihat pertarungan Tang Zichen dengan pria botak. Tang Zichen dan 50 lainnya yang berhasil mencapai 50 besar mulai beristirahat selama 1 jam, sementara mereka yang tidak berhasil mencapai 50 besar terus memulai pertarungan peringkat yang sulit setelahnya. Setelah istirahat selama 1 jam, 50 besar terus memasuki arena turnamen. Setelah itu, 30 kuat dan 20 kuat tidak melakukan apa-apa, dan tidak ada yang datang untuk menyentuh Tang Zichen yang duduk di lingkaran, jadi Tang Zichen memasuki 20 kuat hampir tanpa cedera. Setelah 20 teratas ada istirahat 1 jam lagi, dan pertarungan 10 besar berikutnya. Pertarungan 10 besar dimulai. Dengan perintah, pertarungan 10 besar dimulai, 20 orang berdiri di lingkaran, setiap orang mencari lawannya satu persatu. Selama mereka masuk kembali ke lingkaran dalam waktu setengah jam, mereka tidak dianggap keluar, jadi setiap orang memiliki banyak peluang. Bang! Tang Zichen membelah orang yang memprovokasi dia dengan tamparan. Orang yang dibelah oleh Tang Zichen berlari kembali ke dalam lingkaran, menghindari Tang Zichen dan bergumul dengan yang lain. Segera, 10 besar juga lahir. Master Kultus Iblis berteriak di bawah, "Saya mengumumkan 10 senior berikut, yang telah masuk 10 besar. Mereka adalah King Fengzi, Zhu Feng, Sun Miao, Bai Yanfeng, Wind Lightning, Yan Xingyi, Mu Fri, Jiang Laoblut, Jiang Juhua, Lan Kaipo." Selamat kepada 10 senior di atas, tolong istirahat selama setengah jam, maka pertarungan 5 besar akan dimulai secara resmi. Pertarungan 5 besar akan didasarkan pada undian. Tang Zichen dan yang lainnya untuk sementara pensiun untuk beristirahat. King Fengzi datang ke Wang Rufang. Menguasai. King Feng, rilekskan pikiranmu. Ya Tuan.
Dengan keterampilan seni bela diri Anda seharusnya tidak memiliki masalah mengalahkan murid tanpa tulang, Zhu Feng. Tuan, saya akan melakukan yang terbaik. Baiklah, kamu bisa istirahat. Saat ini, Boniles juga sedang memberikan instruksi kepada muridnya. Zhu Feng, dengan kekuatan petir angin, dia pasti bisa masuk 10 besar, jadi jangan kecewakan tuanku. Aku tidak mau. Yang lain, Wang yang dari sekolah naga suci juga sedang menginstruksikan muridnya, Sun Miao. Liu Xuan hanya menghela nafas, dia tidak lagi menasihati apapun. Segera, setengah jam waktu istirahat berlalu. Tang Zichen dan 10 orang lainnya memasuki arena turnamen. Para senior yang terhormat, tolong tarik sedotan, nama masing-masing orang pada tanda itu sesuai dengan angka, 2 yang menarik angka yang sama akan berduel, yang kalah keluar pemenangnya menjadi 5 besar. Zhu Feng adalah orang pertama yang naik dan menggambar angkanya adalah 2. Tang Zichen juga naik dan menggambar angka, dan angka yang ditarik Tang Zichen adalah 5. Segera, semua orang selesai menggambar. Uskup Iblis bertanya, angkat tanganmu yang menggambar nomor 1. Likuidator mengangkat tangannya, dan pada saat yang sama Old Blood Jiang juga mengangkat tangannya. Likuidator, Jiang Old Blood, kalian berdua berduel. Oh. Jiang Old Blood mengangguk, lalu menatap Tang Zichen. Tang Zichen berkata, darah tua, ayolah, gunakan kekuatanmu dengan baik. Mem. Jiang Old Blood mengangguk, dia tampaknya tidak terlalu percaya diri, dia tidak berharap keberuntungannya begitu mundur, menarik murid sejati Wang Rufang. Mulai. Di arena turnamen, Jiang Lao darah melakukannya dengan likuidator. Swosh swosh. Setelah 3 pukulan, janggut putih Jiang Old Blood berkibar ke bawah dan pedang King Likuidator diarahkan ke lehernya. Akankah Old Blood kalah dari murid Wang Rufang dalam 3 pukulan? Akankah darah tua menghela nafas, sebelum Tang Zichen merencanakan bahwa 4 orang dari gerbang tanpa akhir, pada tingkat kesempurnaan leluhur akan menyelesaikan 4 besar, tetapi sebagai hasilnya, darah tua Jiang adalah yang pertama melewatkan tanda. Menyelesaikan 5 besar, Jiang Old Blood kalah. Pertandingan selanjutnya, angkat tanganmu yang menggambar nomor 2. Zhu yang menggambar nomor 2. Pik mengangkat tangannya. Zhu Feng adalah murid dari pria tua tanpa tulang, pria yang sangat kuat. Seorang lelaki tua berjanggut hitam yang tidak dikenalnya mengangkat tangannya. Setelah beberapa langkah, Zhu Feng mengalahkan lawannya. Pertandingan berikutnya, orang yang menggambar nomor 3 mengangkat tangannya. Mu mengangkat tangannya, dan wanita lain juga mengangkat tangannya. Beberapa menit kemudian, Mu mengalahkan lawannya. Pertandingan selanjutnya, angkat tanganmu jika kamu menggambar nomor 4. Istri guru Tang Zichen mengangkat tangannya. Pada saat yang sama, pria lain dengan janggut hitam juga mengangkat tangannya. Lawan istri guru itu tidak lain adalah murid dari penyihir tua Sekte Naga Suci Wang Yang, Sun Miao. Saat ini di podium, penyihir tua Wang Yang segera mengirim pesan ke Sun Miao. Sun Miao, bersihkan portal dengan kejam dan hapus seni bela dirinya. Ya, Sifu. Tuan Tang Zichen dan Sun Miao, keduanya, berdiri di arena turnamen. Yan Xingyi memuja, beri hormat kepada Paman Sun Miao. Yan Xingyi tentu tahu kuil matahari dari Sekte Naga Ilahi ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi lawan duel dengan kuil Paman Sun hari ini. Sun Miao mendengus, guru bajingan, aku bukan pamanmu, jadi jangan berteriak omong kosong. Yan Xingyi berkata, alasan aku memanggilmu paman hanya karena aku pernah menjadi majikan suamiku Dingru dan aku masih berhubungan baik denganmu. Karena kamu tidak menghargainya, biarkan saja, ayolah, Sun Miao, biarkan aku melihat seberapa kuat kesempurnaan Master Klan yang paling kuat dari Sekte Naga Ilahi. Yan Xingyi berkata dengan tidak sopan. Sun Miao mendengus, aku akan memberitahumu, aku tidak akan memberitahumu begitu saja, aku juga akan membersihkan portal. Yan Xingyi tampaknya sangat menghina di dalam. Swoosh! Sun Miao membunuh dengan pedang.
Yan Xinyi berdiri di tempat bahkan tidak bergerak satu langkah pun dan mengayunkan pedangnya. Dang! Setelah hanya satu pedang, percikan api berpotongan, ujung pedang Yan Xinyi berada di atas jakun Sun Miao. Ah! Kuil matahari gemetar, dia bahkan tidak tahu bagaimana Yan Xinyi mematahkan pedangnya dalam satu gerakan. Pada saat ini, tidak hanya Sun Miao, tetapi juga penyihir tua Wang Yang, serta King Fengzi, Zhu Feng dan yang lainnya terkejut. Tentu saja, Pak Tua bertulang di podium, Pak Tua Wang Rufang, dan yang lainnya pembangkit tenaga tingkat kesempurnaan hebat juga terkejut. Walaupun Sun Miao tidak sekuat King Fengzi dan Zhu Feng, namun dia juga dikenal sebagai pria yang kuat. Namun Yan Xinyi dikalahkan dalam satu gerakan. Wanita ini tidak hanya muda dan cantik, dia juga kuat. Tang Zichen tertawa, "Si Zuo, kerja bagus, bukankah itu siapa?" Sun Miao, "Membersihkan rumah." "Sebaliknya, Anda membersihkan satu untuk saya lihat." "Hahaha, Anda tidak berpikir Anda bisa melakukannya." Setelah mengatakan itu, Tang Zichen menatap penyihir tua Wang Yang, yang sekarang wajahnya menghijau. Pertandingan berikutnya, keluarkan nomor 5. Tang Zichen keluar, dan lawan Tang Zichen keluar juga. Lawan Tang Zichen adalah seorang pria bernama Bai Yanfeng. Bai Yafeng juga orang kuat yang tidak lebih buruk dari kuil matahari. "Wind Light Cloud, lakukanlah," kata Bai Yafeng kepada Tang Zichen. Tang Zichen berkata, "Lakukan saja." "Huff, sombong." Setelah mengatakan itu, Bai Yanfeng menghunus pedangnya dan tiba di depan Tang Zichen dengan swoosh permainan pedangnya secepat kilat. Tang Zichen, di sisi lain, sama sekali tidak menganggapnya serius. Bas! Tang Zichen langsung menyalakan pedangnya, dan dengan dentang, pedang Bai Yanfeng sudah hendak mengenai Tang Zichen, tapi tiba-tiba pedang itu pecah menjadi dua bagian. Tang Zichen, bagaimanapun, memegang pedang dengan satu tangan di belakang punggungnya dan menunjuk ke tenggorokan Bai Yanfeng. "Maaf, kamu kalah," kata Tang Zichen. "Ah!" Wajah Bai Yanfeng memutih, terlalu cepat, tidak terlalu halus, dia sama sekali bukan lawan. Penonton di tempat kejadian terkejut melihat Tang Zichen, seperti Yan Xinyi, dikalahkan dengan satu gerakan. "Selamat King Fengzi, Zhu Feng, Yan Xinyi, Mu Yi, Wind Lightning, 5 senior telah masuk 5 besar, tolong istirahat selama setengah jam, setelah setengah jam pertempuran terakhir akan berlangsung." King Fengzi dan Zhu Feng sama-sama memandang Tang Zichen dan Yan Xinyi dengan wajah yang sangat berat. Dari sejauh mana Tang Zichen Yan Xinyi baru saja bergerak, mereka berdua sangat kuat. Awalnya, King Fengzi dan Zhu Feng sama-sama berpikir bahwa lawan mereka adalah satu sama lain, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa King Fengzi dan istri gurunya begitu kuat. Segera istirahat setengah jam berlalu. Kelima Tang Zichen berdiri di arena turnamen. Master Kultus Iblis berkata, 5 senior, untuk menunjukkan keadilan, kalian berlima harus menantang 4 lainnya di turnamen berikutnya secara terpisah. Pada akhirnya orang yang memenangkan 4 pertandingan akan menjadi tempat pertama, orang yang memenangkan 3 pertandingan akan menjadi juara kedua, yang memenangkan 2 pertandingan akan menjadi juara ketiga, yang memenangkan 1 pertandingan akan menjadi juara keempat, dan yang kalah semuanya akan menjadi juara kelima. Kelima senior tersebut memahaminya. Petik 2. "Baiklah, lalu, dengan siapa kita akan mulai?" tanya Zhu Feng. "Tidak masalah urutannya, semua orang harus berduel dengan 4 lainnya. Kalau begitu aku akan pergi dulu." Zhu Feng menghunus pedangnya, menunjuk ke Tang Zichen dan berkata, "Wind Light, ayo pergi dulu, toh kita harus bertarung cepat atau lambat, bukan?" Tang Zichen berkata, "Yah, namamu Zhu Feng, lelaki botak itu adalah adik laki-lakimu, kan?" "Tepat sekali, tuanku adalah lelaki tua tanpa tulang itu," kata Zhu Feng. Pada saat ini, mata seluruh penonton tertuju pada Tang Zichen dan Zhu Feng, tidak menyangka Tang Zichen akan melawan Zhu Feng di pertandingan pertama.
Wind Lightning, pagi ini, memarahi adik laki-lakiku karena menunjukkan teknik darah dan tulang ilahi adalah sampah. Sekarang aku akan memberitahumu jika itu benar-benar seburuk yang kamu katakan. Tang Zichen berkata, jadi teknik jahat yang dilakukan pria botak itu adalah semacam keterampilan ilahi tulang darah. Hahaha, maaf aku masih berpikir itu sampah. Kamu, Zhu Feng sangat marah. Di podium, wajah lelaki tua kurus itu sangat marah dan segera mengirim pesan ke Zhu Feng. Zhu Feng, berhenti berbicara omong kosong padanya dan beri dia warna. Ya. Zhu Feng mendengus. Wind Lightning, bergeraklah, aku ingin melihat apakah kamu dapat mengambil gerakan sampah milikku ini. Sumsum darah dan tulang. Zhu Feng melunakkan sumsum tulang darahnya dan membunuh Tang Zichen. Gerakan ini, dia telah mengerahkan 100% kekuatannya, ya, 100%, karena dia ingin membuat Tang Zichen jatuh ke tanah dalam satu gerakan. Jika dia bertarung untuk waktu yang lama sebelum dia jatuh ke tanah, efeknya pasti tidak akan sebaik itu. Jadi itu adalah gerakan terkuat langsung dari kelelawar. Tang Zichen tidak membuka penyembunyian darah kehidupan. Zhu Feng belaka tidak cukup bagi Tang Zichen untuk membuka penyembunyian darah kehidupan. Belum lagi live blood hidden, bahkan dalam keadaan biasa, Tang Zichen akan cukup untuk melonjakkan barang semacam ini. Tang Zichen berdiri di tempat, satu tangan di atas pedang, langkah kaki tidak bergerak gemerincing serangan pedang. Dan Zhu Fengten merasa bahwa pedang Tang Zichen mendalam berubah tanpa henti, seolah-olah gunung-gunung bertiup tak tertahankan, belum lagi mematahkan pedangnya. Itu sama tidak berdayanya dengan orang normal yang berdiri di pantai menghadapi tsunami setinggi 10 meter. Pedang Zhu Feng langsung terbang dari tangannya, dan pergelangan tangannya juga terpotong oleh pedang Tang Zichen dengan noda darah kecil. Pedang Tang Zichen diarahkan ke tenggorokan Zhu Feng. Hanya 1 detik, hanya 1 pedang, pemenangnya sudah ditentukan. Zhu Feng ini, sampah yang kamu katakan, bolehkah aku mengambilnya atau tidak, sudah cukup sampah. Wajah Zhu Feng memutih, sedetik yang lalu dia berkata penuh sarkasme, mari kita lihat apakah Tang Zichen dapat mengambil langkah yang dia sebut sampah itu dengan 1 pedang. Seluruh penonton Lembah Pahlawan semuanya terkejut. Dalam sepersekian detik ada banyak diskusi. Ya Tuhan, apakah ini nyata? Murid besar paling bangga dari Born Free Old Man yang mengejutkan di depan, bahkan tidak lebih buruk dari Wind Lightning. Apa yang baru saja dilakukan Zhu Feng, tetapi penguasaan seumur hidup Born Free Elder, secara mengejutkan itu tak tertahankan. Jika murid kedua Born Free masih masuk akal di pagi hari, tetapi Zhu Feng ini adalah murid besar paling bangga dari Born Free Elder, dan sangat diwarisi oleh tetua bebas tulang Di podium, ketika lelaki tua tanpa tulang itu melihat bahwa murid besarnya rentan, dia berdiri dari kursinya dan menatap Tang Zichen dengan tidak percaya. Bahkan Wang Rufang sedang tidak ingin menggoda lelaki tua tanpa tulang itu saat ini, karena kekuatan yang ditunjukkan Tang Zichen terlalu kuat dan saya khawatir, muridnya, King Fengzi, mungkin bukan tandingannya. Di arena turnamen, Tang Zichen mendengus melihat ke arah King Fengzi dan berkata, King Fengzi, ku dengar kamu adalah murid sejati dari senior Wang Rufang, kan? Tepat, ayolah, kuharap murid senior Wang Rufang tidak akan mengecewakanku. King Fengzi tersenyum, kurasa tidak. Kali ini, Tang Zichen adalah yang pertama menyerang, dan sebelumnya orang lain ingin mengambil langkah pertama. King Fengzi juga segera bergerak. Pedang King Fengzi baru setengah jalan, dan pedang Tang Zichen sudah diarahkan ke tenggorokannya. Wajah King Fengzi pucat, ini terlalu memalukan, dengan Tang Zichen tidak mengizinkannya melakukan langkah pertama, dia benar-benar kalah bahkan sebelum mencabut pedangnya, ini kerugian yang terlalu besar. Tang Zichen menunjuk ke King Fengzi, pedang itu hanya setengah jalan, gerakanmu tampaknya terlalu lambat, jika itu adalah pertandingan hidup dan mati, kepalamu sudah berada di tanah sekarang, apakah kamu masih perlu menggambar pedangmu lagi? Aku bisa memberimu kesempatan,
Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan untuk menggunakan keterampilan bela dirimu. King Fengzi sangat jelek saat ini, dia adalah ahli penyelesaian Zongshi terkuat di seluruh aliansi yang benar, dan sebagai hasilnya, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mencabut pedangnya. Ini terlalu memalukan baginya. Pada saat yang sama itu juga menunjukkan bahwa petir Feng terlalu kuat dan terlalu kuat, sama sekali tidak pada level yang sama. Di atas podium, Wang Rufang juga tertegun. Hahaha. Pria tua tanpa tulang itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Wang Rufang, saya melihat bahwa murid sejati Anda tidak lebih dari ini. Murid saya Zhu Feng, setidaknya, mampu menghasilkan pedang, sementara murid Anda King Fengzi, bahkan tidak sempat mencabut pedangnya. Hahaha. Wajah Wang Rufang juga sangat jelek, dia pernah mengolok-olok lelaki tua tanpa tulang itu sebelumnya, dan sekarang dia malah mengolok-oloknya. Wang Rufang mendengus, apa yang kamu tertawakan itu hanya setengah kati. Muridmu Zhu Feng, yang membuat gerakan terkuat dari keterampilan ilahi tulang darahmu, juga mematahkannya dengan pedang di depan seseorang. Tentu saja, petir angin tidak berbohong, keterampilan ilahi tulang darahmu itu benar-benar sampah di depannya. Wajah lelaki tua tanpa tulang itu bengkok. Kekuatan Tang Zichen mengejutkan seluruh penonton. Bahkan penyihir tua Wang yang bergegas ke titik ketidakpercayaan, tetapi semakin kuat Tang Zichen, semakin dia ingin membersihkan rumah di dalamnya. Sebaliknya, Liu Xuan, menghela nafas ke dalam orang yang begitu berbakat pada awalnya adalah masa depan sekte naga ilahi, tetapi sekarang dia dikeluarkan dari sekte tersebut, sayang sekali. Di arena turnamen, Tang Zichen berkata kepada Master Iblis, dua orang yang tersisa istri guruku dan Muyong, tidak perlu lagi bersaing, kekuatanku di atas mereka. Apakah aku sekarang menempati posisi pertama dalam kesempurnaan Master? Master Kultus Iblis mengangguk dengan sibuk dan berkata, ya petir angin senior, Anda sudah berada di tempat pertama dalam kesempurnaan leluhur yang disaksikan oleh semua orang. Selamat senior. Baiklah, mari kita lanjutkan ke pertandingan berikutnya. Oke, pertandingan selanjutnya, siapa yang akan menjadi yang pertama? Istri guru Tang Zichen sibuk berkata, aku akan melakukannya, aku tidak harus bersaing dengan Windy, aku tidak harus bersaing denganmu, aku tidak sebaik Windy, tapi kekuatanku di atasmu, sekarang aku hanya harus mengalahkan King Fengzi dan Zhu Feng lagi, aku akan menjadi yang kedua. Di sebelahnya, Zhu Feng mendengus, kalahkan aku. Kata yang terhormat, mari kita tunggu sampai kamu mengalahkanku. Yan Xinyi memandang Zhu Feng dan King Fengzi dan berkata, sudah larut King Fengzi, Zhu Fengzi, kalian berdua pergi bersama dan pukul aku bersama, jika aku kalah dari kita, bahkan jika aku bertarung satu sama lain sendirian. Kamu, Yan Xinyi, kamu adalah orang tertentu. King Fengzi mengamuk, Yan Xinyi membiarkan dia dan Zhu Feng bergabung, itu agak meremehkan orang lain, bahkan Tang Zichen tidak mengatakan untuk bergabung untuk mengalahkannya, dia Yan Xinyi bukan apa-apa, dia dulu hanya istri dari seorang murid sektarian dari sekolah naga ilahi, sementara King Fengzi tidak setinggi Master Dingru dalam hal status Jianghu. Orang-orang di arena turnamen sangat terkejut melihat istri guru Tang Zichen mengizinkan King Fengzi dan Zhu Feng untuk bergabung, dan seorang wanita dunia benar-benar melakukan hal seperti itu. Tang Zichen dalam hati berkata, si Sun Yang sangat mendominasi, ya karena dia memiliki kemampuan ini, dia sangat mendominasi. Yan Xinyi berkata, King Fengzi, Zhu Feng, bukankah kamu akan melakukannya? Jika kamu tidak melakukannya, maka aku akan melakukannya, jadi jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan menembakkan pedangmu. Zhu Feng mendengus, kamu pikir kamu Wind Lightning, kamu belum punya kesempatan untuk mengeluarkan pedangmu, aku kamu benar-benar mengira aku. Swoosh! Sebelum Zhu Feng selesai berbicara, Yan Xinyi mengarahkan pedangnya ke tenggorokan Zhu Feng, dan itu juga menusuk sedikit, meninggalkan bekas darah dari leher. Semua orang terkejut,
Zhu Feng sekarang bodoh, dia jelas merasakan sakit di lehernya, tetapi dia tidak berani bergerak sedikit pun. Pedang telah memasuki metode daging, selama dia bergerak sedikit, dia akan melewati perasaan tenggorokan. 1 detik dia menghina sarkastik Yan Xinyi, berpikir bahwa kamu juga angin sepoi-sepoi mampu membuat orang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mencabut pedang, dan kemudian detik berikutnya, dia benar-benar bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mencabut pedang. Di podium, semua Grandmaster perfeksionis berdiri dengan tidak percaya, hanya petir angin yang baru saja membuat King Fengzi bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mencabut pedangnya, dan sekarang Yan Xinyi. Yan Xinyi berkata, Zhu Feng, kamu sudah kalah, apakah kamu masih ragu? Meskipun keterampilan seni bela diri saya jauh lebih rendah daripada Fenger, saya masih bisa membuat Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mencabut pedang Anda. Sekarang katakan saja dan aku bisa memberimu kesempatan lagi untuk menantangku lagi dan aku akan memberimu kesempatan untuk mencabut pedangmu. Zhu Feng mendengus, aku tidak sehebat kamu, jadi aku tidak perlu melakukannya. Itu bagus, dan menyelamatkanku dari membuang-buang waktuku. Yan Xinyi menyingkirkan pedangnya dan menoleh ke King Fengzi. King Fengzi, barusan aku memintamu untuk bergabung dan kamu menolak. Sepertinya kamu mengira aku wanita yang tidak berani menggertak saya. King Fengzi berkata, Yan Xinyi, hentikan omong kosongnya, ayolah. Setelah mengatakan itu, King Fengzi memimpin, dia tidak bisa membiarkan Yan Xinyi mengambil langkah pertama, jika dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan pedangnya lagi. King Fengzi mengambil langkah terkuatnya sekaligus. Pedang tanpa bayangan. Pedang di tangan King Fengzi tiba-tiba menyerupai kipas yang berputar dengan kecepatan tinggi. Seolah-olah dia bisa melihat bayangan, tetapi seolah-olah dia tidak bisa melihat bayangan itu terlihat sangat pintar. Yan Xinyi segera menyapa, menurut pendapat Yan Xinyi, seni pedang King Fengzi hanya brilian secara dangkal tidak sangat brilian. King Fengzi hanya memahami lapisan permukaan, jika itu adalah orang yang sama yang hanya memahami permukaan, maka pedangnya seni adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Tapi sayangnya, Yan Xinyi adalah orang yang telah memahami dao bela diri ke tingkat kedua, sehingga Yan Xinyi dapat melihat substansi dari permukaan kompleks sekaligus. Serangan pedang langsung ke jantung utama, dan seni pedang King Fengzi juga langsung hancur. Berbunyi klik, pedang King Fengzi pecah menjadi beberapa bagian, sementara pada saat yang sama, pedang Yan Xinyi lurus ke atas berhenti di depan tenggorokan King Fengzi, jika tidak maka akan sudah melewati tenggorokan. Fiuh! King Fengzi melihat pedang yang diarahkan ke tenggorokannya, menghembuskan napas dalam-dalam dan berkata, aku kalah, Yan Xinyi, kamu benar-benar kuat, kamu dan aku, kita tidak berada pada level yang sama-sama sekali, kamu begitu kuat sehingga aku tidak bisa bernapas, aku tidak hanya kalah, aku juga yakin. Tidak perlu. Yan Xinyi meletakkan pedangnya dan berkata kepada Raja Iblis, aku sudah berada di posisi kedua, kan? Ya, selamat senior Yan, selamat senior Yan. Baiklah, kalau begitu aku akan turun, aku tidak akan mengganggu orang-orang di belakangku. Yan Xinyi berjalan ke Tang Zichen di depan kerumunan. Xixia, kamu sangat hebat, sangat mendominasi perasaan seorang pahlawan wanita. Tang Zichen berkata, sebenarnya setiap gerakan istri gurunya di arena turnamen barusan begitu memesona, bahkan Tang Zichen lupa bahwa ini adalah gerakan gurunya istri pada saat tertentu. Pria yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian, hanya menatap mata Yan Xinyi yang hilang, terutama Mufri, mata yang benar-benar terobsesi, sangat ingin beribadah di bawah rok delima Yan Xinyi. Yan Xinyi hanya tersenyum. Kepergian Dingru membuat Yan Xinyi menaruh seluruh fokusnya pada seni bela diri, yang juga menambah pesonanya. Setelah itu, sparring dilanjutkan. King Fengzi dan Zhu Feng berduel satu sama lain, dan mereka begitu dekat sehingga mereka bahkan belum berpisah setelah setengah jam bertarung.
King Feng Zi meraung frustrasi. Semakin lama mereka bertarung, semakin mereka merasa terhina, tidak tahu mengapa mereka merasa seperti ini. Saya mengaku kalah, kata King Feng Zi. Begitu saja, King Feng Zi menyerah dan Zhu Feng menang. Setelah itu Zhu Feng terus bertarung melawan Mu. Sayangnya, Mu Yong kalah dari Zhu Feng. Kemudian Mu melawan King Feng Zi lagi, dan sebagai hasilnya, setelah 20 menit pertempuran, Mu kalah dari King Feng Zi lagi. Ini adalah akhir resmi dari kompetisi bela diri tingkat kesempurnaan Zongxi. Tempat pertama, angin keringanan. Tempat kedua, Yan Xinyi. Tempat ketiga, Zhu Feng. Tempat keempat, King Feng Zi. Tempat kelima, Mu Yong. Awalnya, rencana Tang Zichen adalah menyelesaikan 4 besar, tetapi Jiang Olblut adalah yang pertama salah perhitungan. Kemudian dia berpikir untuk menyelesaikan 3 besar, dan sebagai hasilnya, Mu juga melewatkan salah perhitungannya, kalah dari King Feng Zi dan Zhu Feng, tetapi meskipun dia kalah dari mereka berdua, Mu kalah dengan sedikit kerugian hanya setelah pertempuran sengit selama 20 menit, jadi kekuatan Mu hampir sama dengan King Feng Zi dan Zhu Feng. Hari sudah larut dan berangsur-angsur menjadi gelap dan turnamen tingkat kesempurnaan Master Sekte hari ini telah berlangsung sepanjang hari bahkan tanpa makan siang. Tang Zichen dan yang lainnya kembali ke Mobile Inn dan meminta rekan penginapan untuk menyiapkan ikan dan daging besar untuk merayakan malam ini. Bab 1250. Malam itu, Mu mengangkat gelasnya dan berkata, "Semuanya, mari bersulang untuk kesuksesan beberapa hari terakhir dan ucapkan selamat kepada semua orang yang telah berjuang untuk kemuliaan gerbang tanpa akhir." Bersulang. Semua orang minum. Kakak Sieyong berkata, pada titik ini, gerbang tanpa akhir kita, dalam konferensi Jianghu ini, semuanya telah selesai, tetapi besok pada hari terakhir, turnamen tingkat kesempurnaan Agung Guru, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan gerbang tanpa akhir kita. Yang Yijian berkata, bahkan jika tidak apa-apa, mari kita lakukan. Omong kosong, pertarungan tingkat penyempurnaan Grandmaster Grand, tentu saja itu hanya datang setiap 30 tahun sekali. Saya ingin melihat Pak Tua tanpa tulang dan Pak Tua Wang Rufang, siapa mereka nomor 1. Semua orang berdiskusi. Tang Zichen berkata dalam hati, siapa yang mengatakan bahwa turnamen besok tidak ada hubungannya dengan gerbang tanpa akhir? Aku, Winlight Cloud, telah melampaui penyihir tua Sekte Naga Ilahi Wang yang dalam kekuatan tempur setelah membuka Live Blood Hidden. Besok, saya pasti akan pergi dan bersenang-senang. Penyihir tua itu Wang yang saya sudah melihatnya kesal, saya akan menunjukkan kepada penyihir tua betapa kuatnya saya, dan hantu tua itu bernama Golden Windy. Anda menamparkan saya 2 kali. Saatnya aku mengembalikannya padamu, hahaha. Namun, Tang Zichen hanya memiliki waktu 25 detik untuk mengaktifkan penyembunyian darah kehidupan, sehingga kemampuan Tang Zichen terbatas. Tang Zichen tidak dapat menantang terlalu kuat. Tang Zichen hanya berada pada tingkat kesempurnaan leluhur, dan mampu menantang tingkat kesempurnaan agung sudah cukup untuk memukau dan memuja banyak orang. Menjelang larut malam, semua orang mengakhiri perayaan mereka. Mungkin malam ini adalah malam terakhir untuk tinggal di kota pahlawan, dan setelah berakhir besok malam, semua orang secara alami akan bubar. Tang Zichen tidur dengan istrinya Qin Ren di pelukannya. "Suamiku, kamu sangat kuat hari ini," kata Qin Ren dengan kepala terkubur di dada Tang Zichen. Ya, kamu telah membuat semua orang terkesan hari ini, dan istri guru kita, yang juga mengejutkan semua orang. Pada saat itu, kamu dan istri gurumu sama-sama tampan dan cantik, terutama kamu, manusia super. Hehehe. Tang Zichen berkata dengan senyum panas, ada sesuatu yang lebih jantan, apakah kamu ingin mencobanya? Apa yang lebih jantan? Kamu akan lihat sebentar lagi. Tang Zichen berguling dan menekan. 1 jam kemudian, Tang Zichen berkata, apakah pria itu cukup, istriku? Kata Qin Ren malu-malu. Hahaha.
Tang Zichen tertawa, lalu menyentuh dao datar dan halus Qinren, perutmu ini, kapan kamu bisa membusungkannya? Aku. Reikin dengan rasa bersalah menundukkan kepalanya dan berkata, aku Reier tidak berkelahi, aku belum hamil bahkan setelah hampir setahun. Ayolah, bukannya aku menyalahkanmu, selain itu, jelas tidak mudah bagi kita untuk hamil sekarang seperti halnya bagi orang-orang biasa yang lemah itu, semakin kuat mereka, semakin lemah kesuburan mereka. Jadi apa yang harus dilakukan? Hehe, coba terus. Ah, jangan. Malam berlalu tanpa sepatah kata pun. Keesokan harinya saat fajar, Tang Zichen dan yang lainnya berangkat ke Lembah Pahlawan seperti biasa di pagi hari, hari duel pusat kekuatan tingkat Grandmaster, dan hari yang paling dinantikan dari konferensi Jianghu. Pagi-pagi sekali, semua kesempurnaan agung Grandmaster tiba di tempat kejadian. Hari ini, Martial Master Yu Jinzi sedang memimpin turnamen. Yu Jinzi terbang di udara dan berteriak, selamat pagi, semua leluhur Grandmaster Exarch, hari ini aku yang akan memimpin turnamen. Bertemu, di sini, pertama-tama saya akan berbicara tentang aturan dan cara turnamen. Untuk majelis Jianghu ini ada total 46 senior tingkat kesempurnaan agung leluhur yang telah mendaftar untuk turnamen. Kami akan menggunakan kompetisi zona, metode. Yang disebut kompetisi zonal berarti pertama-tama kita akan membagi peringkat menjadi zona 1-5 akan menjadi zona 1-6 sampai 10 akan menjadi zona 2-11 sampai 15 akan menjadi zona 3-16 hingga 20 akan menjadi zona 4-21 hingga 25 akan menjadi zona 5 dan seterusnya. Kemudian, kalian semua senior yang merasa mampu bersaing di distrik tertentu, bergabunglah dengan distrik tertentu untuk berkompetisi, dan pada akhirnya kami akan menyesuaikan peringkat spesifik berdasarkan tempat terakhir serta peringkat pertama di setiap distrik. 40 atau lebih pembangkit tenaga kesempurnaan agung leluhur menganggukkan kepala. Karena waktu sangat penting, mari kita mulai sekarang. Di bawah, silakan bergabung dengan distrik pertama dan distrik kedua untuk mengikuti turnamen. Turnamen dimulai dengan keras. Tang Zichen ada di kerumunan, menonton sebagai penonton. Meskipun Tang Zichen ingin berpartisipasi dalam turnamen hari ini, Tang Zichen bukanlah seorang Grandmaster dan tidak memenuhi syarat untuk mendaftar, jadi dia harus menunggu sampai nanti untuk melihat apa yang terjadi. Waktu berlalu dengan lambat, 1 jam kemudian, turnamen distrik 1 distrik 2 berakhir. Juara pertama adalah Wang Rufang, juara kedua adalah Patua Bertulang. Tentunya keduanya bertarung hampir 1 jam sebelum berpisah, dan pada akhirnya Bonnie Old Man kalah setengah langkah. Dalam sekejap mata itu sudah malam. Akhirnya, semua Master Clan telah menyelesaikan kompetisi. Liu Xuan, dari Sekolah Naga Ilahi, menang ke-11. Penyihir tua itu, Wang Yang, bahkan menempati posisi ke-19. Nenek moyang sekolah Yusan, Jin Fengzi, yang sebelumnya telah menamparkan 2 tamparan di Tang Zichen, memenangkan tempat ke-26. Pembawa acara, Yu Jinzi, berteriak, semuanya konferensi Jianghu ini, pada titik ini, sudah benar-benar berakhir, dan akan ada 30 tahun sampai konferensi berikutnya, jadi mari kita bertemu lagi dalam 30 tahun. Untuk sesaat, semua orang terdiam. 30 tahun, hidup hanya beberapa 30 tahun, 30 tahun ke depan adegan tidak tahu berapa banyak orang seniman bela diri tidak akan ada di dunia ini, 30 tahun kemudian, mungkin tidak dapat bertemu lagi. Terutama yang berusia di atas 120 tahun, 30 tahun kemudian pasti sudah mati. Sepanjang Lembah Pahlawan, semua penonton terdiam, tidak ada yang langsung pergi, seolah masih enggan berpisah dengan peristiwa Jianghu yang berlangsung selama 5 hari ini. Cara Eugene, semuanya tidak ada pesta yang tidak berakhir, konferensi Jianghu ini benar-benar ditutup, bubar, kembali ke rumah kalian. Hanya pada titik inilah beberapa orang dengan enggan siap untuk bubar. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan, tunggu sebentar.
Mereka yang bersiap untuk bubar segera berbalik. Hanya untuk melihat Winlight Cloud perlahan terbang ke udara. Angin petir. Apa yang dia lakukan? Semua orang membawa keraguan. Tang Zichen pasti memiliki beberapa urusan untuk diurus, dan meskipun dia tidak bisa mendaftar untuk turnamen kesempurnaan agung leluhur, Tang Zichen pasti harus keluar dan mengaduk-aduk. Jadi jika dia tidak keluar sekarang, ada bahkan lebih banyak waktu untuk menunggu. Eugene Wei, Wind Lightning, apa yang kamu lakukan? Tang Zichen memelototi Eugene Zi. Eugene Zi memanggil Tang Zichen dengan nama depannya. Tang Zichen sangat kesal, tetapi dia sedang tidak ingin diganggu dengannya sekarang. Eugene Zi terkejut melihat tatapan tajam Tang Zichen. Dia tidak mampu menyinggung perasaannya lagi. Dia panik dan mengubah kata-katanya. Angin-angin senior, apakah kamu masih memiliki sesuatu? Semua penonton memandang Tang Zichen, dan semua saudara laki-laki dan perempuan Tang Zichen memandang Tang Zichen. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Tang Zichen. Bersambung.